Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri, ya dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka memberikan informasi resume kesimpulan daripada pertemuan saya dengan Bapak Dr. Samsu Bahri STMM M.Hum, Direktur Utama daripada PDAM Kota Bengkulu. Nah, pada hari Rabu ya tanggal 4 Juni 2025. Nah, sewaktu itu kan sedang melaksanakan puasa Tarwiyah. Jadi beliau telepon saya. Nah, dia bilang, "Tat, kita reunian lagi." Jadi bahasa reunian ini biasanya kalau kami ngumpul-ngumpul dengan teman-teman satu sekolah dahulu. Ternyata dia bilang kita reunian di tempat biasa, di Lontong Uni, kampung. Oh, berarti reunian dalam artian ngumpul-ngumpul dengan krunya beliau, karyawan PDAM. Saya bilang siap, oke, saya akan datang. Nah, kebenaran pada waktu itu saya baru pulang dari pasar, beli pesanan orang rumah, ya pesanan istri. Kebetulan istri kan masih sakit setelah dioperasi, dia pengen makan kepala ikan. Dibelikanlah kepala ikan. Kalau beli luar kan mahal tuh. Satu potong kepala itu mencapai 80 sampai 100 ribu. Nah, kalau di pasar itu 80 ribu itu satu kepala. Dipotong dua, digulai. Tentu menggulainya kita. Alhamdulillah kita bisa masak. Kemudian membelikan buah-buahan, ya sayur-sayuran untuk beliau. Nah, sampai di rumah, ya saya membuat itu. Gulai sudah masak, sayur sudah masak, minuman beliau sudah selesai. Nah, tiba-tiba Pak Samsu telepon. Pas, saya bilang. Jadi tidak ada kendalanya ini. Nah, itu. Alhasil, sewaktu saya hadir di situ, ya Pak Samsunya belum ada. Ya biasalah, saya duluan datang. Nah, jadi waktu itu saya tunggu. Nah, beberapa waktu kemudian beliau sampai dengan beberapa orang. Pertama 4 orang, yaitu beliau sendiri, ya Bapak Samsu, Bapak Kabak, ya Pak Zainuddin, itu rival saya berdiskusi. Kemudian Pak Sumardi, ya kepala security beliau, dan Agus supir. Tidak lama kemudian datang lagi 2 ibu-ibu, yaitu Ibu Erni dan Ibu Rahmah, gitu ya. Jadi diskusi itu dimulai dari pertanyaan Pak Samsu. Apa pertanyaan beliau? Nah, pertanyaan beliau adalah, Pak Ustadz, bahwasanya kita ini kan tidak boleh menduakan Allah, mensyirikkan Allah, dalam bahasa kasarnya menyelingkuhi gitu. Nah jadi saya bilang ya betul, tidak boleh kita syirik. Semua dosa-dosa diampuni, tapi kalau sudah menduakan Allah, menyelingkuhi Allah, itu tidak ada maafnya, gitu. Nah, kemudian beliau mengangkat, ada sesuatu yang menarik yang beliau angkat. Apa kata beliau? Nah, sebegitunya Allah, sebegitunya Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang menduakan istri dengan wanita lain, menyelingkuhinya gitu, atau kita menikahi perempuan lain di samping istri kita juga ada. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau ini dibenarkan oleh agama, maka kehendak Allah dan kenyataan agama itu bertentangan dong. Nah, kok bisa agama seperti ini? Itu maksud beliau. Ya, saya rasa ya Allahnya sudah benar. Itu mutlak, absolut, tidak bisa dibantah. Tentu ajarannya juga benar. Nah, persoalan yang ada dalam ajaran Islam, kalau boleh kita katakan ya, itu kan bisa kita lihat pada surah An-Nisa. Di situ dikatakan boleh kamu menikahi perempuan itu 2, 3, dan 4. Nah, dengan catatan kamu adil, kan begitu.
Nah, kalau tidak bisa adil ya cukup satu saja. Nah, kita langsung menangkap, oh saya bisa adil. Saya orang kaya, orang hebat. Nah, uang banyak, harta banyak, pangkat tinggi. Bisa adil. Nah, keadilan yang sebenarnya itu bukan terletak pada benda atau harta gitu. Nah, keadilan sebenarnya terletak pada rasa diri. Ya otomatis susah kita untuk adil. Ya, susah kita untuk berbagi sama rata sama rasa, itu susah. Bahkan tidak mungkin. Makanya pada surat An-Nisa ayat 129 dijelaskan. Nah, ini surat ini sempat saya buka di HP. Saya serahkan kepada Pak Zainuddin, Pak Kabak. Nah, coba Bapak lihat, baca sendiri. Dia baca. Yang bunyinya, sesungguhnya kamu tidak akan bisa adil meskipun kamu menghendaki keadilan itu. Oleh karena itu, janganlah sampai terjadi kamu menelantarkan yang satu perempuan dan berharap dengan satu perempuan lain. Nah, sesungguhnya jika kamu bisa memperbaiki diri, sesungguhnya Allah memaafkan dan mengampunkan kesalahanmu. Nah, kan lurus itu. Kalau Allah tidak mau diduakan, dan Allah pun tidak mengajarkan kepada kita menduakan istri dengan yang lain, kan begitu. Nah, jadi paham dan makna ayat itu begitu Pak Samsu, saya bilang. Nah, dia masih tetap mengatakan bahwa dia murid yang ke-8. Saya tidak terima karena dia itu orang hebat loh. Nah, itu tapi tidak apa-apa. Itu kan tanda kerendahan hatinya beliau itu. Nah, jadi begitu. Nah, kalau kita telusuri, saya katakan di zaman Nabi Muhammad itu kan beliau kan sampai beristri 12. Nah, momentum itu aturan agama surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 itu kan belum muncul. Semua kata-kata wahyu itu kan masih tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu. Belum ada juz, belum ada surat, belum ada ayat, belum ada sama sekali. Nah, itu yang ada adalah surat-surat baru, yaitu surat Al-Alaq, surat Al-Mudatsir, nah, gitu ya, dan beberapa surat awal lah begitu. Nah, jadi beliau ini sebagai pembawa Islam, ya, beliau kan membawa Islam kan sendirian. Dia butuh orang-orang yang bisa membantu, baik secara fisik, secara moral dan material. Makanya beliau menikah dengan beberapa orang perempuan, yang orang tua perempuan itu adalah orang-orang berkapasitas, seperti menikahi anaknya Umar bin Khattab. Nah, siapa Umar bin Khattab di Mekah? Wah, itu singa padang pasir itu, ganas orangnya itu. Nah, itu. Kemudian dia menikahi putri Abu Bakar, Siti Aisyah. Nah, siapa Abu Bakar? Ya, orang tua yang bijak. Kemudian dia menikahi putrinya orang kafir pada saat itu, yaitu Abu Sofyan. Itu. Dan menikah pula dengan beberapa perempuan-perempuan lain yang di sana ada unsur politiknya untuk mendukung gerakan Islam. Nah, seketika beliau sudah menikah dan putri beliau pun sudah dewasa, nah putri beliau pun dinikahkan dengan tokoh-tokoh seperti Utsman bin Affan, itu kan orang kaya raya di kota Mekah. Ali bin Abi Thalib, itu kan pendekar di kota Mekah. Bahkan salah satu putri beliau bernama Zainab itu dinikahkan dengan seorang laki-laki anak orang kaya dari kalangan kafir musyrikin, kafir Quraisy waktu itu. Nah, semua itu dilakukan oleh beliau adalah masalah politik untuk mendukung perjuangan Islam yang beliau bawa saat itu. Nah, pada waktu itu belum ada aturan cerita 2, 3, 4. Belum ada. Nah, itu bisa sampai ke Pak Samsu. Nah, tapi bagaimana Pak Abu Fikri? Nah, dia bilang begitu. Demi untuk menjaga perasaan ini, jangan sampai melakukan kesalahan, kekeliruan, katakanlah karena iman tidak kuat, kita melenceng misalnya. Nah, demi itu jangan sampai terjadi kita menikah dengan perempuan lain, katakanlah nikah siri, ya, diam-diam tanpa tahu istri kita.
Nah sebenarnya ini ada pertimbangan khusus. Nah waktu itu mereka makan terus itu, makan. Tapi awal-awalnya mereka minta maaf, Pak Abu, kami minta maaf ya makan di depan Anda yang sedang berpuasa, puasa Tarwiyah. Ya saya bilang enggak apa-apa, puasa kita kan tidak puasa makan lagi. Jadi waktu itu ceritanya melenceng sesaat ya, melenceng. Dari cerita poligami langsung cerita puasa. Nah waktu itu Pak Kabak yang masuk memberikan pertanyaan. Jadi kita sebagai narasumber yang ditanya memang harus kuat ingatan, kalau enggak tuh selesai kita. Cobalah dari cerita poligami, cerita syirkoh atau menduakan Tuhan langsung ke cerita puasa. Nah saya bilang ya puasa itu kan ada 3 tingkat. Tingkat biasa atau umum. Nah itulah puasa makan. Dia harus sahur, kalau tidak sahur tidak puasa. Kenapa kamu tidak puasa? Saya tidak sahur. Itu. Kemudian kalau dia puasa nunggu beduk berbunyi itu mukanya udah pucat, berharap-harap sangat. Kemudian orang itu biasanya kalau lihat orang makan dekat dia atau merokok dekat dia, dia marah gitu. Nah, kamu tidak punya adab, tidak punya peraturan, hormati dong saya orang berpuasa. Nah itu masih masalah puasa makan, itu puasa umum. Lalu sempat saya angkat tentang sweeping yang di Jakarta itu, yang dilakukan oleh orang baju putih-putih. Mereka bawa bambu, mereka pukuli semua orang yang makan, mereka porak-porandakan warung-warung itu. Dianggapnya itu perbuatan salah ya, perbuatan kafir macam-macam itu. Sehingga tunggang langgang lah orang pada saat itu. Nah saya katakan ya memang mereka masih bercerita tentang makan minum, puasanya itu seperti itu. Padahal saya bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memahami, memaklumi, dan memang ada di bulan Ramadan itu orang yang boleh makan minum. Ada. Nah, seperti anak-anak itu boleh makan minum itu. Perempuan menstruasi, orang tua, orang sakit, orang dalam perjalanan, buruh yang kerja berat ya, kalau tidak makan dia tidak bisa bekerja. Nah, itu semuanya diizinkan untuk makan minum di siang hari. Nah, di samping itu juga ada orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Nah, jadi berdasarkan inilah kenapa mereka buka rumah makan, buka warung. Di samping pencarian mereka itulah yang ada. Mereka ini kan melayani orang-orang ini yang tidak ada dosanya, saya bilang. Memang ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu diizinkan oleh Allah. Nah bagi mereka yang bisa berpuasa di hari yang lain ya dibalas atau dibayar di hari yang lain. Tapi kalau tidak ya fidyah mereka gitu. Nah oleh sekelompok orang itu dipersoalkan, hargai kami yang berpuasa. Mereka berpuasa minta dihargai. Artinya jangan ditunjukkan makanan depan mereka itu. Kalau lihatkan makanan apa yang terjadi? Mungkin terganggu perasaan mereka itu. Nah ini puasa umum, ya puasa daripada awal. Nah nanti ada puasa yang khusus. Puasanya tidak bersoal tentang makan minum. Mau makan minum di depan dia tidak masalah. Karena puasanya itu adalah puasa menjaga hati. Tidak membenci, tidak iri dengki, tidak hasut fitnah, dan tidak sombong. Gitu. Itu puasa khusus. Jadi cerita makan minum tidak pengaruh dia. Nah ada khawas bil khawas, puasa khusus di dalam khusus. Nah itu hebat lagi. Mereka itu ya para wali ya, para anbiya, itu puasa-puasa mereka seperti itu. Nah jadi itu tentang puasa itu Pak Zainuddin, saya bilang begitu. Nah kembali lagi Pak Samsu Masud Nalir, bagaimana nih cerita yang tadi mensyirikkan Allah, gitu. Dia tidak mau, sementara kita berani-beraninya menduakan istri dengan yang lain. Nah sebenarnya begini, saya kan pernah ditanya orang, saya putarkan video saya di sekelompok orang-orang Islam. Akhirnya saya dinyek, kemana saja lo selama ini? Baru masuk Islam ya, baru tahu ya. Nah, karena mereka tidak setuju kalau poligami dalam Islam itu ditiadakan, mereka tidak setuju. Bahkan poligami itu didukung.
Barang siapa yang rela suaminya menikah lagi, maka surgalah bagi dia. Nah, saya jawab pada waktu itu pembodohan, ya, bukan surga bagi perempuan itu. Kita tidak boleh bohong. Ya, surga bagi suaminya, iya, surga itu artinya senang, bahagia, wah, ya suaminya. Kalau istrinya terbakar hatinya, sakit jiwanya, memberontak perasaannya. Ya kalau memang orang kaya wajar-wajar saja, daripada kita hidup belangsatan, susah, sulit. Ya enggak apa-apa kita bersuami dengan orang kaya, dia mau beristri 10 pun enggak apa-apa, yang penting kita punya rumah, punya mobil, punya uang, cukup fasilitas. Kebanyakan seperti itu. Rasa cinta kasih itu tidak kuat, tidak pakem. Kenapa? Daripada. Kan hidup akhir ini kan sulit nih. Hidup di akhir zaman ini kan sulit. Nah, daripada tidak makan, tidak minum, tidak punya tempat, mendingan kita menikah dengan orang kaya. Dia mau beristri 2, 3 sampai 10 pun tidak masalah. Yang penting kita dapat. Tapi kalau sejatinya kita lihat pada kehidupan orang yang sederhana, menengah ke bawah, ya perempuan-perempuan rata-rata tidak mau seperti itu. Tak mau dia. Kalau suaminya itu beristri lagi, tidak mau dia. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya penjajahan terhadap perempuan ini sudah lama terjadi. Sejak zaman Rasulullah itu sendiri. Ya. Tapi setelah turun surat An-Nisa ayat 3, ayat 129 menjelaskan tentang yang saya ceritakan tadi, boleh beristri 2, 3, 4 jika kamu sanggup, jika kamu mampu untuk adil. Jika tidak, cukup 1 saja. Kan begitu. Nah, pada surat An-Nisa ayat 129 dikatakan kamu tidak akan mungkin bisa adil. Ya, tidak akan mungkin bisa adil. Walaupun kamu pengen adil. Oleh karena itu jangan sampai kamu menelantarkan yang satu karena mengharapkan yang satu. Artinya menelantarkan istri tua karena mengharapkan istri muda, kan begitu. Dan jika kamu bisa memperbaiki situasi kondisi itu, nah, maka Allah akan mengampunkan dan memaafkanmu. Artinya apa? Ada kesalahan di situ kan? Ada kekeliruan. Nah itu. Nah jadi diulang kembali oleh Pak Samsu tadi. Bagaimana kalau kita ini kan syahwatnya tinggi, tegangannya tinggi, bawaan itu liar. Nah, maka saya kiaskan dengan situasi dan kondisi saya. Saya pernah ditanya dulu oleh seorang ustadz, ya kalau Pak Abu Fikri mengharamkan poligami, bagaimana seandainya istri itu sudah tidak mampu lagi melayani kita, tidak bisa dan tidak dapat lagi melayani kita karena sakit-sakitan, apakah boleh kita menikah lagi? Nah, waktu itu saya jawab kepada pribadi saya. Apa kata saya? Ya kalau saya terus terang saja tidak berani, tidak mampu saya untuk menikah lagi. Walaupun istri saya sudah sakit-sakitan, sudah tidak cantik lagi, sudah layu, tidak berani. Ya kenapa seperti itu? Seketika dia menjadi kembang desa, cantik, molek, bahenol, montok kata orang sekarang itu, ya kita ambil dia, kita nikahi dia, bahkan pagi kesiangan, siang kemalaman, artinya selalu mengingat dia, pengen mendapatkan dia dan seterusnya begitu, menceritakan dia. Nah setelah dia dapat, kita miliki, sudah kita nikmati dia, ternyata dia sakit, lemah, lumpuh, berada di kursi roda. Tiba-tiba kita pamit untuk menikah lagi. Kalau hak nikah kan di tangan kita tuh, silahkan saja. Tapi kalau saya tidak mampu. Kenapa? Ya saya balik. Seketika saya gagah perkasa, katakanlah kaya raya misalnya, punya harta banyak, punya uang banyak. Nah saat itu istri saya dekat dengan saya. Seketika harta habis untuk berobat, uang habis untuk berobat, pekerjaan pun tidak bisa dikerjakan lagi karena kita sakit. Kita berada di atas kursi roda, badan sudah pucat, kurus, lemah, lemes. Yang ngurus kita selama ini adalah dia. Tiba-tiba dia pamit.
Apa dia bilang? Bang, abang kan sudah sakit-sakitan, sudah tidak mampu lagi bekerja, tidak mampu lagi melaksanakan tugas kewajiban sebagai suami kepada istri. Oleh karena itu bang, aku tidak melaksanakan talak kuluk, talak tebus, ingin menceraikan abang. Dan aku ingin menikah dengan pria lain. Rasakan perasaan kita, bagaimana? Senangkah kita, enakkah kita, bahagiakah kita? Ya kalau senang, kalau bahagia, ya silahkan. Kita tinggalkan istri kita sedang sakit tadi. Tetapi biasanya sakit di hati kita, berat dalam rasa kita, memberontak batin kita. Setelah aku tidak punya harta lagi, setelah aku lemah, lumpuh di atas kursi roda, aku ditinggalkan begitu saja. Kau pergi dengan pria lain. Kau bersenang-senang atas penderitaanku. Itu terjadi. Makanya saya tidak berani, tidak mampu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Ustadz itu, Pak Zainuddin. Saya bilang begitu. Nah, alhasil berkata pula Pak Samsu Bahri, bagaimana kalau kita berbohong? Kan ada tuh bohong yang baik, bohong yang benar. Karena di zaman Nabi Muhammad pernah terjadi, ini kata Pak Zainuddin ya, orang berbohong untuk menyelamatkan orang lain. Itu seketika dia diburu oleh sekelompok orang, kemudian dia bersembunyi di rumah kita, tiba-tiba datang orang tadi bertanya, adakah kamu lihat orang berlari ke sini? Nah, demi menyelamatkan jiwa orang tadi kita berbohong. Itu boleh, kata Pak Zainuddin. Ya saya bilang boleh. Tapi ingat, jangan dikatakan itu berbohong. Antara berbohong dengan berstrategi itu tidak berbeda ya. Tidak berbeda perbuatannya, tapi namanya beda. Kalau berbohong ya berbohong. Hukumnya haram. Kalau berstrategi, bentuknya berbohong, tapi hukumnya tidak haram. Kenapa? Ada unsur kebaikan di dalamnya. Nah, bagaimana dengan masalah nikah ini? Nah, itu. Nah, kalau saya kan mempakemkan tidak boleh. Tetapi setelah selesai diskusi tadi, ada kebijakan yang Allah turunkan kepada saya khususnya pada waktu itu. Ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Namanya kebijakan. Nah, kebijakan itu sesuatu yang salah tapi dibenarkan. Bukan benar, dibenarkan. Menyambunglah Pak Samsu tadi. Sebagai direktur kan itu dia tahu sikap dan tingkah laku karyawan yang tidak bisa dibenarkan. Tetapi karena situasi dan kondisi maka dianggap benar. Contoh kata beliau, karyawannya tidak masuk-masuk. Itu sudah menyalahi. Tetapi karena dia sakit, maka diberikan keringanan kepada karyawan tadi. Itu kebijakan. Itu ada, dalam kehidupan ada. Bahkan beliau sempat mengatakan pada saya dulu ya, entah pada tahun berapa kejadiannya saya tidak tahu. Kata beliau, ada salah seorang karyawan yang bawa itu sakit saja, susah saja. Kalau dia bekerja dalam kondisi sakit, akhirnya saya tidak memberhentikan, saya tetap memberikan dia peluang untuk mendapatkan gajinya karena dia punya anak istri. Tapi untuk bekerja saya istirahatkan, artinya saya tidak paksakan. Kalau dia datang jadi tidak ada apa-apa, tapi sudah jelas ini merupakan sebuah kesalahan. Kesalahan di mana? Ya kesalahan di pihak karyawan. Gaji diterima tapi kerja tidak. Tetapi karena dia sakit maka diizinkan. Nah, ini kebijakan namanya. Nah, dalam kajian Islam juga ada kebijakan. Nah, kalau memang situasi itu akan merusak kepada mental spiritual kita, maaf, kita akan berzina gara-gara itu. Maka terpaksa kita berstrategi, bukan berbohong. Kita menikah lagi. Ya tentu jangan nikah resmi lah. Artinya jangan nikah di umbar atau di oven bar sehingga orang banyak tahu, tidak begitu. Cukup dengan nikah siri, nikah di bawah tangan. Boleh juga nikah dalam catatan sipil, boleh juga.
tetapi tidak terbuka, demi menjaga kepribadian kita agar jangan sampai kita loncat pagar. Begitu. Nah, ini pun bisa terjadi kepada istri kita yang sedang sakit tadi, demi menjaga perasaannya itu. Kalau kita tidak bisa kuat menahan cobaan dan godaan, tapi kalau bisa justru itu lebih baik. Kita bisa fokus mengurus istri kita yang sakit, yang lemah, yang lumpuh dan kursi roda. Ya, kalau kita sudah menikah lagi kan sering kita tinggal juga dia. Gitu. Karena tidak mungkin ada keadilan di hati kita. Walaupun istri tadi jasanya besar, perjuangannya berat seketika kita mendaki mencapai puncak kejayaan profesi kita hari ini. Tapi kalau dia sudah sakit, kita tidak kuat menghadapi situasi itu, maka kita hargai dia dengan cara diam-diam. Kita menikah siri. Jangan open bar. Apa itu boleh? Sebenarnya tidak boleh. Tapi itu sebuah kebijakan, silakan saja. Itu kejadian daripada cerita pada saat itu. Nah, jadi sempat Pak Samsu sewaktu saya berkata begini, sebenarnya kita jaga itu adalah rasa. Rasa itu artinya apa? Enak di kita ya enak di orang. Sakit di kita ya sakit di orang. Jangan dibuat kalau itu sakit di kita. Kalau itu enak di kita silahkan buat. Makanya saya katakan Ibu Rahma itu perempuan, Pak Zainuddin itu laki-laki. Sebenarnya isi dada mereka berdua itu sama. Ruh semua itu. Dia itu cahaya. Ruh itu cahaya. Sebelum dia masuk ke tubuh kita, dia cahaya. Kebenaran tubuh itu adalah laki-laki. Itu casingnya. Maka jadilah dia laki-laki. Begitu juga kebenaran tubuhnya perempuan, jadilah dia perempuan seperti Ibu Rahma ini saya bilang. Tapi dalam rasa dirinya sama. Kalau perempuan itu tidak mau dia dimadu, laki-laki juga tidak mau dimadu. Kadang-kadang laki-laki ini terkesan egois. Kalau dia boleh bebas dengan perempuan, kalau istrinya tidak boleh bebas dengan laki-laki, itu gayanya seperti itu. Semestinya sama. Kalau kita tidak ingin istri itu bebas, ya kita jangan bebas pula gitu. Kalau kita tidak ingin istri kita berselingkuh, ya kita jangan berselingkuh pula. Kan begitu semestinya. Makanya dalam tatanan normal tidak ada kata poligami. Tidak ada. Tapi dalam situasi yang tidak normal, katakanlah kebijakan tadi apa boleh buat. Apa boleh buat. Ini ada sesuatu yang sifatnya emergensi. Ya silahkan saja. Nah, pada momen itu sempat saya tarik kajian itu ke atas. Kata Pak Samsu, jangan, itu bahaya. Itu kajian tasawuf itu teman saya itu, tetangga saya, 2 beradik sempat gila gara-gara kajian tasawuf. Karena itu menuntut daya ingat yang tinggi, mental spiritual yang tinggi. Kalau enggak langsung jatuh down gitu. Jadi kalau Pak Zainuddin pengen videonya Pak Abu Fikri itu ada, saya simpan, dia bilang. Dari awal hidup sampai mati ada kalau mau. Tapi harus siap. Dia bilang seperti itu. Nah, ada satu pandangan Pak Samsu yang sedikit saya saya kritik seperti itu. Menurut beliau adalah perempuan itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Kan kita itu perempuan itu boleh kita pilih. Semua itu dimulai daripada cerita saya juga. Kan ditanya oleh Pak Zainuddin, kenapa perempuan itu di akhir zaman lebih banyak ketimbang laki-laki. Nah, saya bilang itu adalah caranya Allah bekerja untuk memberikan alternatif pilihan kepada kita. Ya, kalau perempuan dengan laki-laki itu sama, sedangkan perempuan akhir zaman ini kata Rasulullah itu banyak dalam neraka dia. Lalu kita mau pilih perempuan yang mana? Makanya diperbanyak perempuan tadi supaya kita bisa memilih. Jadi kata Pak Samsu, tidak, perempuan itu bukan pilihan tapi harus dimiliki. Saya bilang benar itu. Dan prinsip itu luar biasa beliau sampaikan. Benar, perempuan itu bukan untuk dipilih tapi untuk dimiliki. Maka ya pelan-pelan saya sampaikan, betul. Perempuan itu bukan untuk dipilih tapi untuk dimiliki. Tapi ingat loh, sebelum Anda memiliki pasti Anda milih dulu. Wah, ketawa semua kita. Kenapa ketawa semua? Logikanya masuk. Walaupun perempuan itu untuk dimiliki, tapi tetap dipilih dulu. Nggak mungkin kita sembarangan pilih.
Karena ada perempuan yang jahat, ada perempuan yang baik, ada perempuan yang binal, ada perempuan yang soleh, ada perempuan yang cantik, ada pula perempuan yang kurang cantik. Bahkan Nabi Muhammad pun memberikan kriteria. Ada 4 kriteria perempuan untuk kita miliki. Pertama kali, agamanya. Kedua kali, nasabnya. Ketiga kali, kecantikannya. Keempat adalah kekayaannya. Jadi agamanya bagus, nasabnya bagus, orang tuanya bagus ya. Kemudian dia cantik, dia kaya raya, itu kan kriteria itu. Itu menunjukkan pemilihan itu memang ada gitu. Tetapi jika keempat-empatnya tidak kita miliki, satu saja agamanya kuat, itu sudah cukup. Karena dengan agamanya kuat, sang istri tadi mampu menghadapi kelemahan kita, kekurangan kita, seperti kemiskinan kita, keawaman kita. Karena dengan kajian-kajian agama itu dia bisa memaklumi orang lain. Tetapi kan jarang perempuan sekarang yang agamanya kuat tapi dia bisa mentolerir orang lain, kan jarang juga. Gitu. Bahkan banyak laki-laki yang agamanya kuat tapi dia mentolerir situasi kondisi kelemahan istrinya. Itu yang banyak itu. Itu saudaraku. Nah, itulah cerita kami pada saat itu. Itu cerita kami pada saat itu. Jadi betul, Allah tidak mau diduakan. Maka dia pun mengajarkan tidak boleh menduakan. Tetapi ada kebijakan. Nah, apakah di zaman Nabi Muhammad pernah terjadi kebijakan Allah dan Rasul terhadap mereka yang menduakan Tuhan? Ada. Seketika sahabat dia, istrinya, anaknya disiksa oleh kafir Quraisy, dipaksa untuk kembali kepada agama lamanya, menyembah berhala. Akhirnya dia berucap, orang tadi, tidak ada Tuhan kecuali Lata, Man, Ubal, Uzza. Dia kembali kepada berhalanya. Setelah itu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah mengucapkan kata yang salah demi menjaga keselamatan hidupku, istriku, anakku. Ini bagaimana? Nabi Muhammad diam saja. Bukan diam karena marah, karena tidak tahu solusinya bagaimana. Ternyata Allah berikan solusi kepada Nabi Muhammad. Sampaikan kepada beliau itu, dia boleh seperti syirik tapi tidak, demi menjaga nilai-nilai kehidupannya. Nah, kan ada kebijakan itu. Syirik itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah, paling tidak disuka. Tetapi untuk kebijakan, untuk penyelamatan diri, silahkan saja. Nah, begitulah hidup kita dengan Tuhan, Rasul, begitulah kehidupan kita di masyarakat, termasuk dengan istri kita, saudaraku. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin masih bisa kita lalui. Tetapi alangkah baiknya kesetiaan itu nilainya asli, murni dan abadi. Apapun alasannya. Itu saya, ya. Itu saya. Mungkin ada juga yang lain selain daripada saya. Tetapi kalau ingin menempuh jalan kebijakan demi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, maka itu silahkan saja. Silahkan saja. Itu. Nah, sebelum video ini saya tutup, maka saya berikan sedikit cerita tentang menduakan Allah. Jadi Allah itu dia tidak mau diduakan atau disyirikkan atau diselingkuhi oleh hambanya. Dia tidak mau. Itu dalam hal masalah cinta, kasih, dan sayang. Ya, masalah cinta, kasih, dan sayang. Selain daripada itu, boleh. Nah, itu. Karena Allah juga tidak pernah tidak bersyarikat. Allah dia bersyarikat. Seketika ingin memberikan kepada kita kehidupan, Allah bersyarikat dengan alam untuk kepentingan kita, ya kan? Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada lembah, ada laut, ada danau, ada sungai, ada hewan, bijian, makanan, macam-macam itu. Allah bersyarikat dengan alam untuk menghidupkan kita. Boleh. Nah, itu ya. Dalam pendidikan juga Allah bersyarikat. Ya. Dengan siapa? Dengan Rasul, dengan Nabi, dengan wali, dengan para guru-guru. Allah bersyarikat. Gitu.
Jadi ini dalam persoalan kerja, Allah bersyarikat. Nah itu. Bahkan dalam penyembahan juga Allah memberikan peluang kepada kita untuk mengikuti sesuatu yang lain selain daripada Allah. Yang penting dia sampai kepada Allah. Kan begitu. Nah, Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bagaimana kita bisa mengikutnya, mentaatinya? Tidak bisa. Ya, makanya Allah utus Rasul. Allah gaib, Rasul juga gaib. Maka Rasul diberi tubuh namanya Nabi. Dari Nabi inilah kita dengarkan suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul. Perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Di Nabi itulah kita lihat. Makanya Nabi itu adalah contoh. Tapi tidak Nabi sebenarnya. Perhatikan kalimatnya. Laqad khalaqnal insana. Sungguh kami sudah menjadikan insan. Ini dalam artian diri kita. Maka di ayat yang lain tentang percontohan ini, sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Pada diri Rasul. Allah tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Allah gaib, Rasul gaib, diberi tubuh namanya Nabi. Contoh yang baik yang ada pada Rasul, yang nyata pada Nabi itu sifat. Itu sidik, benar. Hendaklah kita menjadi orang yang benar. Amanah, dapat dipercaya. Hendaklah kita menjadi orang dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Hendaklah kita menyampaikan kebenaran. Fatona, cerdik lagi bijaksana. Hendaklah kita menjadi orang cerdik, bijaksana dan pintar. Artinya kita harus banyak belajar. Itu sifat Rasul dari Nabi. Makanya kita mencontoh Rasul, mencontoh Nabi, bukan mencontoh Allah. Tidak bisa. Gitu. Kemudian ikut, tidak bisa kita ikut kepada Allah. Tidak bisa. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak sama dengan sesuatu. Bagaimana mengikutnya itu? Tentu ikut Rasul. Makanya Rasul berkata, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu mencintai Allah, kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Kata Rasul, tapi via Nabi. Jadi Rasul itu contoh. Rasul itu adalah ikutan kepada Allah. Gitu. Nah, dalam hal ini boleh kita mensyarikati Allah itu. Ya, dalam rangka berjalan menuju Allah itu boleh kita mensyarikati Allah dengan Rasul. Makanya pada surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir, ya, surat nomor 40 ya, ayat 12 kan dikatakan itu. Apa bunyi kalimat itu? Zalikum bi annahu du'iyallahu wahdahu kafartum. Kan begitu. Sedemikian itu, jika Allah saja yang kamu sembah, kamu pasti kafir. Wa syusyrik bihi wa yusyrik bihi tu'minun walillahi hukmi. Ya. Dan seterusnya tadi menjelaskan bahwa hukum itu ada di tangan Allah. Jadi kalau Allah saja yang kamu sembah, kamu akan kafir. Tapi kalau Allah disyarikatkan dengan dia, yaitu Rasul tadi via Nabi, kamu akan beriman. Kenapa? Karena pengertian menyembah itu adalah melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau suruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itu arti sembah. Ya. Nah, kita ambil satu tuh, mentaati perintah Allah. Bagaimana mentaati perintah Allah? Suaranya tidak terdengar, katanya tidak terdengar, apalagi perintahnya tidak bisa. Makanya kita kafir, kita ingkar dengan dia. Oleh karena itu Allah bersyarikat dengan Rasul via Nabi. Nah, terdengarlah suara Allah dan Rasul pada Nabi, kata Allah Rasul pada Nabi, perintah Allah Rasul pada Nabi. Makanya kita bisa taat. Artinya Allah bersyarikat kepada Rasul dan kepada Nabi untuk kita. Allah bersyarikat, dan kita pun juga bersyarikat dengan Nabi dan Rasul kepada Allah. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita menjadikan kita itu Tuhan pula, menentukan, memutuskan semua urusan kita kepada diri kita, keluarga kita, dan orang lain secara hawa nafsu. Itu tidak boleh. Itu
itu syirik. Ya. Nah, termasuk kita menghambakan diri kepada selain daripada Allah, itu syirik. Berharap boleh kepada teman, sahabat, pimpinan, bos, boleh, tapi sebatas pengharapan, bukan mutlak mati, tidak. Kalau sudah disuruhnya kita bermaksiat karena jabatan kita takut tergeser, kita bermaksiat, itu berarti mutlak mati. Itu syirik. Ya. Kita berani melanggar perintah Allah. Ya. Kita berani melakukan sesuatu yang Allah tidak suka hanya karena jabatan kita, hanya karena takut dengan seseorang, itu mutlak syirik. Tapi bagaimana Pak Abu kalau dibawakan kepada kebijakan tadi? Ya, seperti kajian kita pertama tadi, persoalannya lain, namanya kebijakan. Ya, ada hukum mutlak, ada hukum kebijakan, itu harus kita pahami. Maka tidak semua yang salah itu harus salah. Terkadang dalam dunia kebijakan semua itu bisa menjadi seperti tidak salah walaupun salah. Nah, itu. Iya Pak Abu, kalau saya tidak turutkan perbuatan kehendak bos untuk melakukan ini, maka kedudukan saya digeser. Saya akan terjatuh. Ya, selama perbuatan itu tidak menganiaya diri dan menganiaya orang lain. Ya, ataupun menganiaya orang lain tapi tidak berlebihan. Mungkin itu disebut kebijakan. Itu disebut kebijakan. Karena kalau kita tidak bekerja, istri terlantar, anak terlantar, pendidikan tidak berlanjut lagi dan seterusnya. Itu dalam koridor kebijakan. Makanya kita harus minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Karena hidup ini tidak sepi daripada kekeliruan dan kesalahan, bahkan dosa-dosa, saudaraku. Gitu. Ya, itu sajalah kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai ulasan perjumpaan saya dengan Bapak Samsu Bahari dan kru-krunya dari PDAM Kota Bengkulu. Ingat ya, dalam kajian ini yang hukum mutlak itu tidak bisa digeser. Sekali haram ya haram, tidak bisa digeser. Tetapi ada hukum kebijakan. Hukum kebijakan itu hanya terjadi pada momentum emergensi. Ya, jika terjadi sesuatu yang buruk, yang sangat buruk terjadi, ya, maka hukum kebijakan itu insya Allah boleh-boleh saja untuk kita lakukan. Bukan kita tidak mengindahkan Allah, mengindahkan Rasul, mengindahkan Nabi, bukan tidak mengindahkan agama ini dan aturan ini, tetapi ada kebijakan yang Allah berikan, yang Rasul berikan, yang Nabi berikan kepada kita. Tetapi jangan berlebihan. Kalau toh berlebihan maka bertobatlah, mohon ampun kepada Allah dan Rasul. Dalam hidup ini ada kata mutlak, ada kata kebijakan. Semoga kita tidak sering bertemu dengan kebijakan, karena kebijakan itu banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak persoalannya, dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.